Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah kita Akuntansi UMKM bersama dosen kita Arif Nugroho. Yes, mantap sekali. Kalau kemarin kita di pertemuan pertama membahas tentang apa sih UMKM, karakternya bagaimana, permasalahannya apa lah. Saat ini kita pertemuan kedua kita membahas tentang perbedaan antara akuntansi UMKM, koperasi dan SME. Perbedaan di bidang akuntansinya apa sih? Nah, langsung aja silahkan Pak Arif. Oke ya, jadi nanti teman-teman setidaknya setelah mempelajari topik kita terkait dengan perbedaan akuntansi di UMKM, koperasi dan SME ya. Itu nanti apa saja tujuan pembelajarannya ya. Nanti setidaknya mahasiswa tadi nanti bisa membedakan ya, jadi akuntansi jenis UMKM dan bidangnya misalnya seperti itu. Kemudian menjelaskan ada kaitannya dengan topik kita sebelumnya ya, jadi mengenai apa itu usaha mikro, koperasi dan SME, small medium enterprise ya. Kemudian nanti teman-teman di sini bisa menganalisa persamaan dan perbedaan terkait dengan usaha dari segi skala ya, seperti itu ya. Jadi memang berbicara mengenai UMKM ya, jadi memang UMKM ini cenderung yang melakukan itu masyarakat masih kelas bawah ya. Jadi melalui usahanya tersebut ya. Jadi hal inilah yang kadang jarang itu tersentuh oleh ilmu ekonomi secara formal ya, seperti di tingkat perguruan tinggi ya, seperti itu ya. Jadi memang seperti itu. Nah, sekarang kan standar kita kan sudah ada istilahnya standar akuntansi untuk entitas tanpa akuntan publik sudah ada, standar akuntansi untuk UMKM pun nanti akan ada standar dalam hal membuat laporan keuangan. Membuat laporannya itu sudah di bidang UMKM sudah ada ya. Sudah ada. Nah, ini perkembangan ilmu akuntansi itu cukup lumayan pesat saat ini ya. Jadi memang dari segi memang UMKM ini pelakunya cenderung besar ya. Tadi kita lihat di sekitar kita aja. Jadi di sini rata-rata banyak sekali ya. Banyak sekali para sekarang itu pengusaha UMKM tuh ya. Telecek lah. Istilahnya banyak yang bertebaran ya, terutama di Solo Raya ya. Nah, kemudian tipe dan jenisnya itu apa saja ya. Jadi UMKM, kalau kita berbicara UMKM itu tenaga kerja, dari segi tenaga kerja ya, jumlah pekerjanya itu apabila karyawannya kurang dari 20 orang, itu jumlah karyawan, itu masuk UMKM ya. Lebih dari itu nanti masuk SME tadi ya. Kemudian asetnya itu 200 juta itu sudah tidak termasuk tanah dan bangunan ya, tempat usaha, dan memiliki penjualan maksimal 10 miliar ya, sebetulnya bukan 1 miliar, 10 miliar ya, seperti itu. Nah, kemudian perusahaan besar di sini kalau dari segi aset itu minimal 20 miliar ya, belum termasuk tanah dan bangunan itu. Betul. Ya, kemudian penjualannya lebih dari 100 miliar ya, 50 miliar itu juga termasuk besar sebetulnya ya, seperti itu. Nah, kemudian yang menengah tadi SME ya. Kalau SME memang dari segi aset itu minimal 600 juta ya, tidak termasuk tanah dan bangunan ya. Terus kemudian hasil penjualannya maksimal 3 miliar. Nah, bagaimana cara membangun strategi membangun sebuah UMKM ya. Jadi dari sisi permodalan ya, kita lihat dari sisi permodalan perlu melihat 3 aspek, yaitu bantuan keuangan, bantuan teknis, dan program penjaminan ya. Jadi bantuan keuangan itu bisa dari pemerintah, bisa dari lembaga keuangan ya. Bantuan teknis itu bisa dari pemerintah, bisa dari akademisi ya. Kemudian kalau program penjaminan biasanya dari lembaga penjamin ya, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua itu dengan mengoptimalkan penunjukan bank dan lembaga keuangan mikro untuk UMKM ya. Jadi contohnya kalau di sini sekarang sudah ada KUR, nah seperti itu. KUR itu kredit usaha rakyat. Nah, itu memang salah satu penunjukan bank yang ditunjuk untuk menyalurkan itu ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga itu bantuan teknis ya, bekerja sama dengan
bisa asosiasi konsultan ya, kemudian akademisi ya, kemudian ada lembaga-lembaga terkait, pemerintah pun mungkin bisa masuk di sini seperti itu. Kemudian yang keempat, strategi membangun UMKM itu dengan meningkatkan lembaga penjaminan kreditnya seperti itu. Nah, kemudian yang kelima, strateginya dengan memperkuat lembaga keuangan mikro untuk melayani masyarakat, khusus masyarakat yang miskin. Nah, itu tadi untuk UMKM. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk ke koperasi. Nah, berbicara mengenai koperasi itu biasanya koperasi itu prinsipnya itu dari anggota, oleh anggota, untuk anggota seperti itu. Nah, jadi koperasi ini ya juga salah satu badan usaha sebetulnya ya. Jadi di bidang ekonomi ya. Memang kebanyakan selama ini koperasi itu bergerak di jasa keuangan. Tapi bisa jadi koperasi itu bergerak di bidang retail ya, atau perdagangan. Nah, secara prinsip memang koperasi wadah demokrasi ya, di mana antar anggota itu melakukan kerjasama gotong royong ya, sama-sama memiliki hak dan kewajiban, memiliki kesejajaran ya, sejajar. Nah, itu. Nah, selanjutnya apa itu koperasi? Definisi koperasi ya. Jadi koperasi di sini ada 4 macam ya. Yang pertama koperasi tradisional ya, yaitu koperasi yang memang muncul dari kebiasaan daerah tertentu ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, koperasi modern. Jadi koperasi ini muncul mengarah kepada kesejahteraan ekonomi ya, meningkatkan kesejahteraan ekonomi ya. Kemudian yang ketiga, koperasi primer ya, koperasi yang anggotanya memang terdiri dari beberapa anggota atau per orang, minimal 20 anggota ya, seperti itu. Dan yang keempat, koperasi sekunder. Koperasi sekunder di sini koperasi yang anggotanya terdiri dari koperasi primer tadi, minimal 3 koperasi yang bergabung jadi satu, itu menjadi koperasi sekunder. Nah, kemudian koperasi, jenis-jenis koperasi menurut operasionalnya. Yang pertama itu ada koperasi konsumsi. Jadi memang koperasi konsumsi ini koperasi yang menyediakan keperluan sehari-hari bagi anggotanya ya, seperti itu, koperasi konsumsi. Yang kedua, koperasi produktif. Jadi koperasi yang di sini sudah memproduksi atau membuat produk yang berfungsi untuk keperluan anggotanya ya, seperti itu. Nah, koperasi konsumsi di sini ya biasanya di daerah tingkatan kelurahan atau RT biasanya ada koperasi RT, koperasi tingkat kelurahan yang di situ menyediakan keperluan sehari-hari anggotanya, seperti itu. Kemudian kalau koperasi produktif itu biasanya di paguyuban ya, paguyuban pengrajin bambu misalnya. Nah, itu kan memiliki semacam koperasi dan memproduksi barang-barang yang mungkin awalnya memang untuk keperluan anggotanya dulu, misalnya untuk kerajinan rotan. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, koperasi kredit. Nah, ini menyediakan keperluan anggotanya terkait dengan pengkreditan ya. Jadi geraknya ini di bidang jasa keuangan biasanya, seperti itu. Itu 3 jenis koperasi. Nah, koperasi ini kan tadi skalanya itu relatif masih kecil ya. Itu ada beberapa kelemahan. Yang pertama, biasanya koperasi itu dari segi permodalan masih terbatas juga ya. Ya, keterbatasan modal. Jadi memang koperasi ini kalau mau bertumbuh berkembang ya memang dari awal itu dengan keterbatasan modal bagaimana bisa dikelola secara efektif dan efisien, seperti itu. Kemudian dari segi SDM sama, koperasi ini memiliki kelemahan, biasanya juga masih rendah dari segi kualitas sumber daya manusianya ya. Kemudian yang ketiga, biasanya memang beberapa dukungan dari pemerintah, dari mungkin lembaga keuangan perbankan tingkat besar itu juga masih kurang ya. Yang keempat, memang koperasi tidak ada lembaga penjaminnya. Nah, ini yang menjadi kelemahan koperasi. Nah,
Itu tadi terkait dengan beberapa perbedaan antara UMKM, koperasi dan perusahaan besar serta SME. Yep. Nah, kalau berbicara mengenai persamaannya ya, jadi memang sama-sama berbadan hukum karena tadi tingkatan sudah kecil ya, berbadan hukum ya, sama-sama berorientasi laba, mencari profit. Nah itu karena nanti di sini tuh kayak yayasan itu beda lagi loh, udah berbeda ya. Ini kalau dari segi bidang usahanya, kalau memang kalau koperasi, UMKM, SME dan perusahaan besar itu memang dia profit oriented ya, jadi mencari laba. Tapi kalau yayasan, badan amal biasanya dia lebih ke non profit oriented. Nah, kemudian untuk perbedaannya apa ya dalam dari 3 jenis usaha tadi, bahwasanya yang pertama dari segi anggota. Koperasi keanggotanya itu hanya terbuka untuk pemakai jasa koperasi ya. Jadi semua pemakai jasa koperasi itu dimasukkan ke dalam keanggotaan. Sedangkan kalau perseroan terbatas, nama aja perseroan terbatas, itu hanya terbatas untuk para penanam modal seperti itu. Itu perbedaan yang terkait dengan keanggotaan. Yang kedua modal. Kalau koperasi relatif lebih kecil jumlah modalnya. Ya, pemasukan modal itu ya sesuai dengan pemanfaatannya. Ya. Sedangkan kalau perseroan terbatas ya, itu namanya penambahan modal sesuai dengan penanam modalnya, kemampuan penanam modal dan berapa yang diperlukan dalam perseroan tersebut, modal yang diperlukan seperti itu. Kemudian yang ketiga pemilik. Kalau koperasi itu dimiliki oleh semua anggota ya, semua anggota yang terkait dengan koperasi itu masuk, entah itu anggota sebagai dia peminjam kalau dari lembaga keuangan ya, operasi yang bergerak di bidang lembaga keuangan, atau yang deposan yang penabung ya. Demikian juga kalau koperasinya tingkat retail misalnya, dia yang mensuplai produk itu biasanya juga anggota ya, mensuplai produknya, kemudian yang menjual itu juga produk, yang membeli juga anggota seperti itu. Nah, sedangkan kalau perseroan terbatas, pemiliknya yaitu pemilik usahanya itu. Nah, bentuknya nanti biasanya itu berupa saham, hak kepemilikan suatu perseroan terbatas. Nah, itu. Kemudian yang keempat pengawasan. Kalau koperasi itu pengawasannya biasanya berada di anggota, di bawah anggotanya. Jadi anggota itu menunjuk pengurus yang akan mengawasi segala sesuatu yang ada di koperasi, mulai dari operasional, kinerja dan sebagainya. Yang mengoperasionalkan biasanya nanti adalah bagian manajemen sendiri. Nah itu. Kemudian untuk perusahaan perseroan terbatas, dia yang mengawasi itu biasanya adalah penanam modal. Nah itu tadi topik kita mengenai perbedaan, persamaan UMKM, koperasi dan SME dari segi akuntansi ya, dari permodalan, terus betul, kemudian tenaga kerja seperti itu. Ya tadi kita udah membahas ya tentang perbedaan akuntansi antara UMKM, koperasi dan SME. Oke. Nah ini nanti mahasiswa yang mau bertanya silahkan ya, ajukan pertanyaan. Nanti akan ada grup WA dan grup Google Classroom, entah nanti yang dipakai mana, tapi untuk pertanyaan mungkin bisa di WA ya. Untuk Google Classroom itu fungsinya untuk kita upload tugas-tugas, case-case itu nanti di sana. Tetapi untuk tanya jawab nanti akan ada grup WA ya Pak. Grup WA bisa. Nah, nanti silakan tanyakan, nanti kita akan jawab di pertemuan ketiga dan keempat. Antara pertemuan ketiga dan pertemuan keempat kita akan menjawab di sesi podcast lagi ya Pak ya. Betul. Jadi pertanyaannya dari pertemuan 1, pertemuan kedua saat ini dan pertemuan ketiga minggu depan itu dikumpulkan dan akan kita jawab. Oke, cukup gitu dulu. Pak Arif dan mahasiswa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.